Shalom saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Senang sekali diperjumpakan oleh Tuhan dengan Ibu Bapa, Saudara-saudara melalui Renungan Pagi, edisi Selasa 20 Desember 2022. Kita awali perjalanan kehidupan kita hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan menerima kekuatan baru dari Tuhan kita melalui perenungan kita pagi ini. Saudara, mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Pembacaan kita pagi ini adalah dari Wahyu 22 ayat 6 sampai ayat 17. Mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Ya Tuhan, buatlah hati kami menjadi tanah yang subur, agar firman-Mu yang kami baca ini dapat bertumbuh dan berbuah. Ya Roh Kudus, penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Hikmat-Mu menuntun kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini Wahyu 22 ayat 6 sampai ayat 17. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Alfa dan Omega. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, Alfa dan Omega adalah abjad pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Karena itu
diterjemahkan yang awal dan yang akhir, atau yang pertama dan yang terkemudian. Pernyataan ini diucapkan sebagai bagian dari wahyu yang terakhir kepada Yohanes yang termuat dalam Wahyu pasal 22 ini. Pernyataan ini ingin menegaskan bahwa Tuhan adalah pemilik sejarah manusia dan dunia ini, sehingga Ia juga terus hadir dalam sepanjang sejarah manusia dan dunia ini. Kata pertama dari Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya. Dan kata terakhir dalam kitab Wahyu ditutup dengan perkataan amin. Ini menunjukkan secara langsung bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Dengan pernyataan ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu ragu untuk mempercayakan kehidupannya ke dalam kuasa Tuhan. Termasuk ketika mengalami banyak tantangan, penderitaan, penindasan, dan lain-lain semacamnya. Seperti halnya yang dialami orang percaya pada saat wahyu ini disampaikan. Saudara yang diberkati Tuhan, penegasan dari Tuhan sebagai Alfa dan Omega menjadi jaminan bagi kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terus-menerus meneguhkan, menguatkan, membimbing, menuntun, dan menatang kita dalam menjalani kehidupan yang Ia anugerahkan ini. Dengan demikian, tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang percaya untuk tetap teguh dan setia dalam iman sambil menyongsong kedatangannya kembali. Hal ini nyata dan terbukti dalam hampir setahun yang kita lalui ini, di mana kita menjalani hidup kita dengan berbagai dinamikanya, namun kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Alfa dan Omega bagi kami. Engkau yang awal dan yang akhir. Dengan demikian kami sungguh percaya bahwa Engkau terus menyertai kami. Bapa di sorga, itulah keyakinan kami bahwa hari ini kami berada di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Peliharakan kami dalam seluruh aktivitas dan dalam segala kapasitas kami. Ya Tuhan, penuhkan kami dengan kuasa-Mu dan ampuni akan segala salah dan dosa kami. Inilah doa kami pada saat ini Tuhan, ini permohonan kami. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan ini dan khususnya menjalani aktivitas hari ini berjalan dalam sukacita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi edisi Selasa 20 Desember 2022. Tuhan memberkati kita semua.